Ibu, saya Perjalanan Mameng dari kelas 2 PJ kecil. Saya akan menjelaskan tugas hidrologi tentang perancangan drainase dari kota A ke kota B. Berikut adalah soal-soal yang akan saya jelaskan. Untuk soal yang pertama, curah hujan bencana tata raya nilai teori ulang 5 tahun, 10 tahun, dan 18 tahun, serta kurva intensitas durasi frekuensi curah hujan untuk 2 periode ulang curah hujan. Kajian tersebut dengan menggunakan kata-kata pengamatan nilai dan rumus 5 Soal yang kedua, debit banjir rencana untuk perencanaan septic dengan teori ulang 5 tahun serta dimensi septic. Soal yang ketiga, debit banjir rencana untuk perencanaan gorong-gorong dengan teori ulang 10 tahun dan 18 tahun serta dimensi gorong-gorong yang diperlukan. Kita akan masuk ke penyelesaian. Nomor 1, berikut adalah tabel analisa frekuensi curah hujan untuk stasiun A dan juga stasiun B. Berikut adalah tabel analisa frekuensi curah hujan stasiun A dan juga stasiun B. Dari analisa ini kita mendapatkan nilai YN dan juga ZN, dan nilai YN dan ZN ini kita dapat dari tabel hubungan jumlah curah hujan tiap tahun atau standar deviasi. Dari parameter-parameter tadi ditentukan persamaan garis regresi linear. Begitu juga dengan perhitungan pada stasiun B. Kita akan masuk pada intensitas curah hujan. Dari data yang tadi kita mendapatkan nilai rasio tiap tahunan pada tiap stasiun. Dari nilai tersebut kita dapat menentukan intensitas curah hujan. Nilai intensitas curah hujan didapat dari persentase per jam dibagi dengan 100 dikali dengan intensitas curah hujan. Begitu juga dengan tabel perhitungan pada tabel 5 tahun, 10 tahun, dan 18 tahun. Berikut adalah kurva intensitas durasi frekuensi curah hujan 5 tahun, 10 tahun, dan 18 tahun. Kita akan masuk ke penyelesaian nomor 2. Perhitungan debit banjir rencana. Catchment area lebih kecil dari 25 km, maka untuk perhitungan debit banjir rencana dipakai rumus rasional adalah sebagai berikut. Rumus rasional, dan untuk mendapatkan nilai flow menit, PO menit, kita menggunakan persamaan tersebut, dan persamaan tersebut menjadi rumus seperti ini, dan mendapatkan nilai PO menitnya adalah 19,39. Adapun besarnya time of flow atau TD dapat diperkirakan dengan rumus TD sama dengan L per T, di mana nilai L adalah 2,5 km tambah satu angka terakhir min, yaitu 6,5 km, atau
meter. Dan nilai V-nya adalah 1,10 detik. Dan untuk mendapatkan nilai intensitas curah hujan, kita menggunakan rumus seperti ini dan memasukkan parameter-parameter tersebut untuk mendapatkan nilai intensitas curah hujan, yaitu 87,74. Dari grafik kurva IDF untuk curah hujan periode ulang 5 tahun, dalam hal ini dipakai kurva IDF mononobe. Untuk waktu konsentrasi dengan durasi 117,87 menit, 112,87 menit atau setara dengan 1,96 jam. Diperoleh nilai intensitas curah hujan yaitu kurang lebih 87,74 mm per jam. Dan kita mendapatkan nilai debit puncak banjir atau DP yaitu 2,39 mm kubik per detik. Kita masuk ke perhitungan dimensi Seitage. Untuk kapasitas saluran terbuka kita menggunakan rumus A sama dengan Q per V. Seitage direncanakan dengan bentuk penampang hidrolis terbuka, maksimum dengan kemiringan Tour V banding H atau sama dengan 1:1 dan mendapatkan nilainya adalah 1 sebagai percobaan awal. Rencanakan B sama dengan D. Untuk nilai B sama dengan B, A sama dengan B. Nilai A yaitu 2,17 didapat dari ini. Diketahui nilai A-nya itu 2,17. Dengan cara coba-coba dapat nilai D sama dengan D mendekati 2,17 yaitu 1,05 meter. Ambil saja lebar D dalam aliran D yaitu 1,05 meter sehingga nilai A menjadi 2,5 saluran yang diizinkan pada rumus Money. Berikut adalah rumus Money. Nilai koefisien kekesalan Money atau N adalah 0,020 dan V izin maksimum di saluran adalah 1,10 meter per detik. Dan untuk mendapatkan nilai S, kita menggunakan rumus tersebut dan kita memasukkan parameter-parameter tersebut untuk mendapatkan nilai S, yaitu 0,0010 atau mendekati yaitu 0,10%. Dan untuk mendapatkan nilai F-nya kita menggunakan rumus ini dan memasukkan parameter tersebut untuk mendapatkan nilai F sebesar 0,343 karena F sama dengan F lebih besar lebih kecil dari 1, maka terjadi aliran subkritis. Tinggi jagaan dihitung dengan rumus berikut dan mendapatkan nilai W-nya itu 0,72. Dengan grafik IDF untuk curah hujan periode ulang 5 tahun, kurva IDF mononobe B untuk waktu konsentrasi dengan durasi 34,8 menit atau 0,58 jam. Diperoleh nilai intensitas curah hujan
sebesar kurang lebih 198 mm per jam. Jadi debu puncak banjir diperoleh nilai 2,65 meter kubik per detik. Kapasitas saluran terbuka menggunakan rumus A sama dengan Q per V, di mana nilai A diketahui adalah 2,41. Sebagai percobaan awal, rencanakan D sama dengan D. Menggunakan persamaan tersebut, nilai A adalah 2,41. Dengan cara coba-coba dapat nilai D sama dengan A atau mendekati 1,13 meter. Yang dari harga dasar saluran B sama dengan kedalaman aliran D sama dengan 1,13 meter, sehingga A menjadi 2,406 meter pangkat 2. Perhitungan keberadaan saluran yang diizinkan berdasarkan kecepatan aliran maksimum di saluran yang diizinkan dengan rumus Manning sebagai berikut. Nilai koefisien kekesalan Manning atau N adalah 0,020 dan V izin maksimum di saluran adalah 1,10 meter per detik. Dan untuk mendapatkan nilai S menggunakan rumus ini, kita memasukkan parameter tersebut untuk mendapatkan nilai S, yaitu 0,0011 atau mendekati yaitu 0,11%. Dan untuk mendapatkan nilai W-nya, kita menggunakan rumus tersebut, memasukkan parameter dan nilai W-nya kita dapatkan 0,7 meter. Kita akan masuk ke penyelesaian nomor 3. Untuk nomor 3, perhitungan dari banjir rencana 10 tahun dan 18 tahun. Untuk catchment area berisi dari 25 km per 2, maka untuk memperhitungkan debit banjir rencana pakai rumus nasional sebagai berikut. Dan ini adalah persamaannya. Kita akan menghitung yang pertama, A, yaitu dari grafik IDF untuk curah hujan periode ulang 10 tahun. Kurva IDF kita menggunakan kurva IDF menurut B untuk waktu konsentrasi dengan durasi 6,77 jam diperoleh nilai intensitas curah hujan yaitu kurang lebih 45,39 mm per jam. Dan untuk mendapatkan debit puncak banjir, kita menggunakan rumus tersebut dengan memasukkan parameter tersebut. Setelah itu kita mendapatkan debit puncak banjir sebesar 10,70 meter kubik per detik. Yang B, dari grafik IDF untuk curah hujan periode 18 tahun, kurva IDF menurut B untuk waktu konsentrasi dengan durasi 6,77 jam diperoleh nilai intensitas curah hujan kurang lebih 51 mm per jam. Untuk memperoleh debit puncak banjirnya, kita menggunakan rumus seperti ini dan memasukkan parameter tersebut hingga kita mendapatkan nilai debit puncak yaitu 12,03 meter kubik per detik. Untuk perhitungan dimensi gorong-gorong, pada soal dipilih bangunan transisi dari pasangan baru, maka V yang diizinkan adalah 1,5 meter per sekon. Sedangkan aliran di dalam konkret direncanakan sebagai aliran bebas dengan mempertimbangkan untuk penampang melintang arus sungai yang ada, maka dipilih bergorong-gorong dengan sketsa penampang seperti berikut. Dan
Di sini L atau panjang yang direncanakan itu adalah 10 meter, dan rumus yang kita gunakan adalah ini, dan A disediakan, jumlah A disediakan adalah 4 kali 2 meter pangkat 2 sama dengan 8 meter pangkat 2 lebih besar dari A perlu. Dan P disediakan, jumlah disediakan adalah 18 meter, R disediakan adalah 0,4 meter, V yang ada adalah 1,38 meter per second, lebih kecil dari 1,5 meter per second. Untuk kemiringan box cold plate dihitung berdasarkan rumus untuk free surface flow, dan seperti rumus yang ini kita mendapatkan nilai S. Dari persamaan ini kita menjadi memasukkan nilai yang ada, jika kita mendapatkan nilai S yaitu 0,0149, jadi kemiringan box cold plate-nya adalah 1,49%.